mengasuh bayi. Betul nggak itu Pak? Jadi bayi itu ditemukan itu? Iya, bayi itu anaknya orang dengan gangguan kejiwaan, ODGJ. Kebetulan juga dia bapak ibunya mengalami gangguan kejiwaan, otomatis dia nggak mungkin bisa mengasuh, membesarkan dia anaknya. Nah, oleh tetangga-tetangganya setiap mau dirawat oleh keluarganya itu marah-marah, bawa senjata tajam. Akhirnya malah begitu tahu, ya wes kayaknya Pak Abadi kok malah diserahkan ke sini. Dan boleh? Dan boleh. Tidak marah orang tua? Nggak marah. Sekarang anak-anak sudah TK besar. Hal yang terberat yang pernah terlintas di pikirannya Pak Abadi apa? Apa Gus ya? Artinya kan gini, ketika kita melakukan sesuatu itu dari hati, seberat apapun kita juga tidak akan merasa itu suatu beban. Kita enjoy aja. Cuman dukanya itu ketika ada yang hilang Gus. Yang mengalami cacat ganda Gus. Artinya dia juga cacat fisik juga cacat mental. Itu saya punya anak itu dia sudah tunarungu tunawicara. Terus mentalnya juga agak kekurangan, bukan agak memang kurang, itu yang agak sulit. Bahkan untuk BAB saya melatih. Nggak tahu ya? Saya melatih dia untuk BAB di tempat, di toilet itu sampai 1,5 tahun baru bisa. Iya. Ternyata dengan itu mereka itu bisa membawa kepribadian mereka cenderung lebih punya kepedulian. Bahkan untuk bahasa komunikasi sehari-hari saya wajibkan anak-anak itu menggunakan bahasa kromo inggil. Pakai bahasa Jawa halus. Bahasa Jawa halus. Biar muncul, ini merupakan ciri khas kita. Yang lain biar menggunakan bahasa Arab, bahasa Inggris, tapi saya lebih bangga dengan bahasa leluhur saya sendiri, bahasa kromo Jawa halus. Dan setiap hari dipraktekkan? Dipraktekkan. Kalau nggak praktek ada sanksinya. Lampu satu masjid itu saya pernah ngijoli, ganti itu sampai 52 titik lampu. Itu saya ganti sampai hampir 2 juta. Nah, lampu Philips semua, harganya 52.000. Itu dirusak semua? Diambil semua. Diambil, dipecahi. Karena anak-anak yang berkebutuhan khusus, anak-anak istimewa itu justru memberikan satu obat bagi Pak Abadi untuk bisa memberikan sebuah cinta yang sungguh-sungguh abadi dari seorang Kiai Muhammad Abadi. Boten Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pecinta kanal mata air dimanapun Anda berada. Kali ini saya Wahyu Salvana akan menyuguhkan satu obrolan menarik dan tentunya inspiratif. Saya akan berbincang dengan salah seorang tokoh muda, sebetulnya setengah tua karena usianya sudah menjelang kepala 5 ya. Beliau adalah salah satu pengasuh pesantren di Desa Dadapan, Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah. Namanya sederhana, Muhammad Abadi. Sebetulnya beliau adalah Kiai Abadi, tapi beliau tidak pernah berkenan dipanggil Kiai. Beliau lebih suka dipanggil Pak, yaitu sebagai sosok bapak. Pada kesempatan kali ini saya akan berbincang dengan beliau karena pesantren yang beliau asuh hampir banyak santri-santri yang berkebutuhan khusus. Artinya santri-santri Pak Abadi ini santri-santri istimewa. Tidak hanya dari lingkungan Kabupaten Rembang sendiri, juga banyak santri dari daerah-daerah luar yang tanda kutip santri-santri istimewa
dari Bandung, terus dari luar Jawa, bahkan ada juga santri yang dari Rohingya. Jadi kita teringat akan tragedi Rohingya, pembantaian warga Rohingya, warga Muslim Rohingya. Nah, bersama Pak Abadi nanti kita akan berbincang bagaimana sosok beliau ketika mengasuh ratusan santri istimewa ini hingga beliau bertahan dengan keistiqomahannya, beliau kuat dengan kesabarannya, tetapi Pak Abadi dengan keteguhan hati dan kebesaran jiwanya tetap berusaha untuk menjadi sosok bapak bagi anak-anaknya yang istimewa. Di samping saya sudah hadir Pak Abadi. Assalamualaikum Pak Abadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Gus. Sehat nggih? Alhamdulillah. Pak Abadi, ini saya pengen sekedar ngobrol saja Pak, seputar pesantren yang panjenengan asuh. Namanya pesantren Rodotun Nasiin Asidikiyah. Biasa disingkat RNASA ya. Mungkin bisa diceritakan Pak Abadi, pesantren yang panjenengan kelola itu berdiri kapan, terus santrinya bagaimana, terus di lingkungan ini seperti apa. Pokoknya monggo, jenengan bercerita saja ke pecinta kanal mata air. Monggo Pak Abadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Abadi, alamat Desa Dadapan, Kecamatan Sidan, Kabupaten Rembang, yang kebetulan yang juga dituakan di Lembaga Sosial dan Pondok Pesantren RNASA, Rodotun Nasiin Asidikiyah. Namanya Rodotun Nasiin Asidikiyah. Mengapa saya beri nama tersebut? Karena Rodotun Nasiin Asidikiyah, karena kebetulan saya adalah alumni Madrasah Diniyah Mansaun Nasiin Naruan, dan pondoknya itu Pondok Asidik Naruan. Jadi gabungan nama madrasah saya dan nama Pak pesantren saya ketika saya nyantri menjadi tak gabungkan jadi satu, Rodotun Nasiin Asidikiyah. Harapannya sesuai dengan arti dari nama tersebut, Rodoh artinya tempat yang indah atau taman. Nasiin artinya anak-anak yang tumbuh kembang. Asidikiyah artinya menjadi generasi yang cerdas, yang jujur, yang amanah. Dengan harapan mudah-mudahan tafaulan bil ismi, tafaulan dengan namanya tersebut yang juga merupakan suatu doa, mudah-mudahan RNASA ini bisa tempat sesuai harapan menjadi tempat yang nyaman untuk kembangnya anak-anak yang sedang bertumbuh kembang menjadi generasi yang amanah, menjadi generasi yang cerdas. Tahun berapa itu Pak? Untuk berdirinya itu tahun 2005, mulai dari rintisan 2005, karena yang menjadi patokan saya itu pada saat tsunami Aceh 26 Desember 2004 saya masih di Naruan. Oh gitu. Saya masih di pondok, terus setengah tahun kemudian saya pulang, kemudian maaf ini nyinggung status saya ya Gus ya. Nggak masalah, kita bebas saja. Tapi saya terus disuruh pulang, nikah berjalan hampir 1,5 tahun, kemudian gagal terus saya diikuti oleh anak-anak tersebut. Pertama-tama ya anak-anak yang ada di sekitar saya, yang namanya pulang dari pondok itu kan otomatis apa yang menjadi kegiatan saya nggak tahu ya, bingung juga ternyata setelah pulang dari pesantren. Ya minimal bisa memanfaatkan apa yang saya dapat dari pondok, mau ngajari anak-anak alif bakta, tuh tetangga-tetangga, keponakan-keponakan, itu embrionya seperti itu Gus. Terus tapi pada saat itu saya sudah dititipi oleh anak-anak yang dari Naruan, oleh Pak Yai, oleh Bu Nyai. Karena kebetulan waktu di Naruan saya juga spesial mendampingi anak-anak yang berkebutuhan khusus atau anak-anak yang istimewa itu, kemudian juga anak-anak yang ketergantungan narkoba juga, dan juga anak-anak yang berhubungan dengan hukum. Sehingga pada saat itu intinya apa yang saya alami, apa yang saya lakukan di Dadapan hari ini itu sudah terlatih sejak dari pondok, dari Naruan itu. Jadi pada saat itu ada satu santri yang dari Juwana itu sudah mendekati normal, dia sudah bisa baca tulis, sudah bisa baca Al-Quran, walaupun wakof dia belum paham, tapi minimal dia kan sudah bisa
baca. Terus oleh Pak Yai wong ki boyong ki go muleh wae. Openi ning hadapan. gitu. Dadi Berarti awalnya itu ya, dari dari satu Santri anak Juwana gitu, ya? Mas. Terus setelah saya perkembangannya ada tetangga-tetangga yang ikut ngaji. Terus lama-lama ikut ngaji, kebetulan pada saat itu menempati rumahnya kakak saya yang kosong karena sudah meninggal. Berarti yang pesantren yang Yang ditempati itu putra, rumah yang kakak asrama ya? putra, rumahnya kakak saya. Santrinya ada sudah berapa meninggal. sekarang, Pak? Sekarang untuk putra putri sekitar 220-an. Kalau yang santri putra saja? Santri putra imbang, Gus. Oh, imbang. Imbang ya, imbang. Padahal selisihnya nggak ada 20. Terjauh Terjauh. santri dari mana? Itu yang dari Malaysia itu, yang dapat suaka dari kerajaan Malaysia tapi dia lepas itu. Kemudian dia dari luar Jawa juga ada yang dari Bengkulu, ada yang dari Pangkalan Bun, ada yang dari Makassar, bahkan juga ada yang dari Wamena, dari Sorong juga. Dan infonya begini, Pak, apa namanya, bahwa santri-santri istimewa Pak Abadi itu datang ada yang dititipkan oleh seseorang, Iya, artinya kan tidak diantar oleh orang tua iya. ya. Ada yang ketemu di jalan, Ada yang direkomendasi dari ya dinas sosial, ada yang direkomendasikan dari dinas sosial, ada yang dari teman-teman tetangga-tetangga Ya. yang merantau di Batam, yang merantau di tempat-tempat apa daerah-daerah industri lah, daerah-daerah proyek yang banyak itu kayak Batam, yang dari Makassar itu kan. dan itu memang tidak ada orang tuanya, artinya anak itu terlantar. Iya. Kebanyakan. Ya 10% dari, kan gini ceritanya Mas. Tadi jumlah anak dari sekian anak 220 anak itu yang 10% memang anak-anak yang berkebutuhan khusus, dan rata-rata yang berkebutuhan khusus itu memang tidak diketahui asal usulnya. Tapi juga ada yang normal yang juga tidak diketahui asal usulnya. Tapi normal. Normal ada. Wong cuman sekitar 22 anak kok yang berkebutuhan khusus, yang istimewa itu kok. Jadi memang kapasitasnya hanya 10% dari anak-anak yang normal. Nah terus gini Pak, juga saya sempat dengar ya beberapa tahun, sekitar 3 tahun, 4 tahun yang lalu, mengasuh bayi, betul nggak itu Pak? Jadi Iya. bayi itu ditemukan itu. Iya, bayi itu anaknya orang dengan gangguan kejiwaan, ODGJ. Kebetulan juga dia bapak ibunya mengalami gangguan kejiwaan, otomatis dia nggak mungkin bisa mengasuh, membesarkan dia anaknya. Nah, oleh tetangga-tetangganya setiap mau dirawat oleh keluarganya itu marah-marah, bawa gitu. senjata tajam. Akhirnya malah begitu tahu, ya wes kayaknya Pak Abadi kok malah diserahkan ke sini. Dan boleh, Dan boleh, tidak marah orang tua. nggak marah. Sekarang anak-anak sudah TK besar. Subhanallah. Nah ini Jadi intinya gini Gus, di antara 220 anak tersebut itu kayaknya itu berbagai macam latar belakang dan permasalahan ya? sosial ada. contohnya Pak, mulai dari yang Mulai narkoba, dari anak yang berhubungan dengan hukum, anak yang menjadi korban nafsa, terus anak yang menjadi korban ketelantaran, anak korban kekerasan, berkentum, semuanya. ada kayaknya. Bahkan ada, anak yang dibuang juga ya. ada. Nah kalau yang dari Rohingya itu Pak, artinya saya tertarik ya. Karena Rohingya saat itu ada tragedi pembantaian itu. Kok bisa sampai ke tempatnya Pak Abadi? Kemudian dia ditemukan oleh seorang TKW yang dari Kecamatan Kragan. Terus dia dibawa ke sini. Itu TKW di mana Pak? TKW di Malaysia. Oh, di Malaysia? Iya, TKW di Malaysia. Terus kemudian lewat jalur tikus dia biasa, kebanyakan TKW TKI yang keluar masuk melalui jalur tikus itu kan ada. Kalau jalur resmi terus otomatis nggak bisa terus karena Berarti sengaja diajak ke sini Pak ya. Abadi. Iya. Tapi alhamdulillah sekarang sudah baik. Sekarang anaknya sudah bisa mandiri, artinya sudah bisa diberdayakan. Diberdayakan sudah bisa. Artinya dia sudah bisa menjaga dirinya, bahkan seumpama kok dia lepas itu dia sudah punya sikap istilah ya, bagaimana kemandirian, harus bersikap gitu ya. Artinya sudah normal ya. Iya, walaupun belum 100%. gitu. Ya, belum 100% memang. Nah selama mengasuh pesantren ini Pak Abadi, hal-hal yang apa namanya mungkin menurut saya ya, artinya saya jelas tidak
punya kemampuan seperti panjenengan. Hal yang membuat Pak Abadi bertahan, artinya bertahan ketika harus mencurahkan waktunya Pak Abadi, pikirannya, semuanya untuk mengasuh anak-anak itu, sebetulnya motivasinya apa Pak Abadi? Motivasinya apa Gus ya? Kalau jenengan tanya motivasinya ya apa ya? Panggilan hati kali ya Gus. Gitu. Saya itu senang dengan dunia anak-anak, lebih-lebih dengan anak-anak yang istimewa tersebut. Bagaimanapun, karena kita akui atau tidak kita akui, masih banyak sekali masyarakat yang ada di sekitar kita itu memandang mereka dengan pandangan sebelah mata. Nah, saya ingin mengkampanyekan bahwa mereka itu juga punya hak yang sama dengan kita, intinya Yang seperti normal itu. gitu ya. Itu terus ketika ada, intinya saya dengan melakukan kegiatan seperti ini, berinteraksi dengan mereka, anak-anak yang istimewa itu, ketika sedih ibaratnya sedih tadi hilang, terus ketika sumpek kita hilang. Jadi memang jiwanya Pak Abadi memang sudah ada di situ ya. Gitu. Artinya ketika kok ono ya biasa lah Gus ya, yang namanya manusia kadang ada gelisah, ada sedih, ada masalah. Tapi ketika saya merasakan itu semua dan saya berinteraksi, saya berguyonan dengan mereka, Bercanda. itu hilang. Rasa sumpeknya itu hilang. Orang kok malah justru tadi sumpek, enggak. Nah, untuk membiayai keberlangsungan pesantren Pak Abadi, caranya bagaimana Pak? Berarti yang selama ini saya praktekkan itu kita subsidi silang. Nanti di antara 220 anak itu ada di antara mereka kan yang masih operasionalnya ditanggung oleh orang tuanya. Oh, gitu. Baik biaya hidup, biaya pendidikan, biaya kesehatan oleh orang tuanya. Dari situ setiap ada santri yang masih punya keluarga komplit, lengkap, Tetap kita komunikasikan. ya, terus saya memberi tawaran, oh ya Pak, di sini masih ada anak-anak yang membutuhkan urunan kita. Gitu. Seumpami jatah yang untuk putaran jenengan, sebagian saya alokasikan untuk anak-anak mereka yang tidak punya keluarga atau yang tidak diketahui keluarganya gimana. Malah akhirnya mereka sangat antusias dan mereka sangat senang sekali, Gus. Berarti selama ini kita praktek subsidi silang. Bahkan ada yang satu anak itu bisa digunakan untuk membiayai lebih dari 10 anak. Ada. Karena kebetulan anaknya autis. Terus dia juga bahkan diam 1 menit gak bisa pada saat itu anaknya. Diam 1 menit lagi. Diam 1 menit gak bisa. Itu mau loncat main terus. Terus tapi dari keluarga, ibaratnya cara wong Jawa balungan gajah. Nah, dari beberapa santri Pak Abadi yang dipondokkan di sini, yang sudah besar ataupun sudah menurut pandangan Pak Abadi mentalnya sudah pulih, itu kembali ke orang tua atau bagaimana? Kalau punya orang tuanya kembali ke orang tua. Oh, gitu. Kalau tidak punya orang tua atau tidak diketahui asal usulnya, ya otomatis saya harus mikir gimana ke depannya. Termasuk mencarikan pekerjaan barangkali. Iya, termasuk nikah ke. Termasuk menikahkan. Sudah ada yang dinikahkan belum Pak? Udah. Terus kadang ya saya nikahkan itu kadang cerita ya lucu ya mengharukan, sing nampi sing masrahke kula piyambak, sing nampi kula piyambak niku sering kejadian seperti itu. Berarti Pak Abadi yang masrahke juga yang Sing menerima. yang menerima ya. Karena memang tidak ada, Tidak mungkin, artinya ya, tidak mungkin ya. tidak ada orang tua itu tadi. Atau memang ya ada satu atau ada tidak mungkin Pak itu anak jenengan pasrahke piyambak, jenengan tombo piyambak itu sering. Sudah berapa santri yang Pak Abadi nikahkan? Satu, lebih dari 10. Lebih dari 10. Sekarang posisinya di mana? Posisinya ada yang sudah kerja di Medan, ada yang sudah kerja di Mataram, ada yang kembali ke daerahnya menjadi sarekat. Alhamdulillah, istilahnya walaupun mereka sudah keluar itu komunikasi masih tetap terjalin. Terus juga setahun sekali ada momen, ada event untuk kumpul keluarga, keluarga RN NASA. Nah, selama perjalanan Pak Abadi ini, hal yang mungkin artinya kan kita tidak selalu senang Suka, terus, okay. Tidak selalu bahagia terus. Ada suka dukanya. Ada suka dukanya. Nah, saya ingin tahu nih Pak Abadi. Kalau tadi sukanya kan ketika kita ketemu dengan anak-anak istimewa itu, ketika kita sumpah, kita guyon, Hilang. jagong, hilang. Okay.
hal-hal yang super hilang. Nah mungkin Pak Abadi barangkali ya ketika menyendiri atau mungkin di satu waktu mikir dengan penuh pikiran, beban berat dan lain sebagainya. Hal yang terberat yang pernah terlintas di pikirannya Pak Abadi nopo? Nah, bagus ya. Artinya kan gini, ketika kita melakukan sesuatu itu dari hati, seberat apapun kita juga tidak akan merasa itu suatu beban. Kita enjoy aja. Cuman dukanya itu ketika ada yang hilang, Gus. Lah kok bisa hilang? Ya kan dia itu sebenarnya ada niatan untuk kabur. Kan di antara anak-anak yang berkebutuhan khusus itu ada yang nggak bisa membedakan ini siang ini malam. Oh gitu. Ya, kadang inginnya dia main keluar, tahu-tahu padahal itu kunci gerbang sudah dikunci, ditutup 24 jam loh, Gus. Hanya waktu-waktu tertentu aja dibuka. Dan ada kemarin kecolongan ada yang hilang sampai ketemu di Tuban. Satu anak. Satu anak. Dan sering kejadian itu sering Pak Abadi? Dia paling tidak setahun 2 kali itu ada. Tapi alhamdulillah selalu ketemu, Gus. Ada orang-orang baik yang mengantar ke sini. Artinya kita berusaha menjadi orang baik. Anak-anak pun ditemukan dengan orang-orang baik. Alhamdulillah. Terus makanya mereka itu untuk terapinya 1 bulan pertama itu mereka istilahnya apa didoktrin. Nama saya ini, saya anaknya Pak Abadi di hadapan Sedan Dendang gitu kawan. Setiap ada yang tanya namu siapa, semisal Iwan, rumahnya mana, di hadapan anaknya Pak Abadi gitu. Semua santri. Semua yang iya, artinya yang anak-anak istimewa itu ya. Yang tidak diketahui ya, tapi minimal dia kan ketika ditanya Omah Mundile di hadapan, oh berarti kan untuk orang yang sekitar Sedan, Kragan, Sarang ya, sudah paham ya, tahu. Terkere ning pondok mesti ngoten. Nah terus untuk kebutuhan harian Pak Abadi, artinya untuk makan atau apa gitu? Untuk kebutuhan harian tadi sudah singgung, ada subsidi silang. Itu yang jelas yang sangat bisa membantu itu adalah itu, dan juga dari donatur-donatur yang sifatnya tidak mengikat. Jadi mereka datang sendiri. Mereka datang sendiri karena kita juga tidak punya donatur tetap. Ya, tapi selama ini alhamdulillah pada saat habis ya delalah Gusti Allah ada kita di saat kita butuh ada gitu aja. Di saat butuh ada kita. Oh saya yakin. Jadi ketika kita melakukan sesuatu dengan penuh dengan keyakinan, maka Allah juga akan memberi kemudahan. Enjoy. Terus nak jenengan tangklet kuncinya apa Pak Kiai sabar itu ya tadi hati, panggilan hati Gus. Jadi artinya apa nggih? Itu memang sudah menjadi jiwanya apa bawaan kawan bayi jadi bawaan lahir. Oh ya Gus, bahkan pernah kita itu sudah pernah mandiri. Pernah mandiri kita. Yaitu pada saat kita mengelola suatu usaha yang kami kemas wisata sosial religi Pagar Pelangi itu kan ya. Mulai tahun 2019, 20, 21, 22, terus tahun 2023 kemarin kebakaran itu kita sempat benar-benar mandiri. Tapi untuk saat ini ya memang Allah menghendaki kita jangan mandiri dulu, mungkin gitu. Artinya beri kesempatan kan, orang lain untuk ikut berpartisipasi untuk memikirkan juga kegiatan ini kan. Mungkin nak kalau nyimpulkan seperti itu. Wong pada saat itu sampai kebutuhan A sampai Z itu bisa di backup dari usaha kami yang kami kemas dalam destinasi wisata tadi kok, Pagar Pelangi itu. Nah terus gini Pak Abadi, saya pengen nanya lagi, dari sekian banyak santri yang menurut Pak Abadi berat, itu satu santri tersebut mungkin punya penyakit, punya sakit atau punya kelainan seperti apa Pak Abadi? Yang paling berat panjenengan tangani? Yang mengalami cacat ganda Gus. Artinya dia juga cacat fisik juga cacat mental. Itu saya punya anak itu dia sudah tunarungu tunawicara. Terus mentalnya juga agak kekurangan, bukan agak memang kurang, itu yang agak sulit. Bahkan untuk BAB saya melatih. Nggak tahu ya? Saya melatih dia untuk BAB di tempat
di toilet itu sampai 1,5 tahun baru bisa. Iya. Itu yang dari Lasem. Orang tuanya ada? Orang tuanya tunggal. Orang tua tunggal, terus kebetulan orang tuanya itu juga agak mengalami gangguan. Sekarang gimana kondisinya Pak? Sekarang sudah untuk BAB-nya sudah Tahu ya? sudah tahu bahwasanya dia sudah tahu mandi, sudah tahu urusan toileting, dia sudah tahu. Jadi yang paling besar itu. Nah untuk nakal, jenenge bocah nggak ada yang nggak nakal. Nggak ada yang nakal. Bagi saya anak itu nggak ada yang nakal. Nggak ada yang nakal. Bagi saya anak itu nggak ada yang nakal. Itu tadi istimewa. Itu memang dunia anak ya seperti itu. Jadi ketika kita mindset kita bahwa bocah kok kandanane angel, maka juga akan angel tenan. Harus kita rubah berarti. Mindsetnya harus kita rubah. Bocah kok pinter gitu. Kan begitu Pak. Oke. Nah terus untuk kegiatan-kegiatan santri di tempatnya Pak Abadi biasanya seperti apa aja Pak? Jadi pada saat Pagar Lepang masih aktif, kita mempunyai badan usaha, itu anak-anak juga kegiatannya dibagi dua. Ada kegiatan ekonomi, kegiatan badan usaha ekonomi, juga ada kegiatan pengajian. Seperti pondok-pondok yang lain, pondok-pondok umum. Walaupun mereka itu berkebutuhan khusus, istimewa akhirnya ya, kegiatannya juga tetap sama. Artinya pada saat jadi mereka ngaji dari pagi subuh gitu ya. Mulai dari bahkan lebih istimewa Gus ketika mereka diajak mujahadan, mereka benar-benar bisa menjiwai. Mereka diajak doa bersama itu mereka bisa benar-benar bisa menjiwai. Jadi kegiatan mulai pagi subuh. Ya, jam 3:30. Terus setelah subuh? Jamaah subuh ngaji. Jamaah subuh ngaji. Ngaji terusan. Okay. Terus jam 6:30 persiapan sekolah, 6:30 berangkat sekolah. Terus nanti duhur pulang ngaji lagi, jam 2 ngaji lagi. Terus istirahat. Di sini kan untuk yang anak-anak tingkat SMA itu kan homeschooling. Nanti gurunya yang datang ke sekolah. Gurunya yang datang ke pondok. Gurunya yang datang ke pondok. Ya. Itu pun tidak setiap hari. Dalam hari-hari tertentu minimal seminggu sekali. Nanti pada saat itu yang normal sekolah, yang abnormal saya kasih pembelajaran sendiri, yang istimewa saya kasih pembelajaran sendiri, juga ngaji sama yang anak-anak SMA. Oh gitu. Nah terus tadi saya lihat ada kegiatan kesenian yang luar biasa Pak Abadi, gamelan itu. Anak-anak kok begitu apa ya, kalau saya pahami menikmati, menguasai, bahkan mereka enjoy. Mungkin pemikiran panjenengan kenapa kok harus ada pendekatan itu? Karena prinsipnya gini Gus, ketika anak-anak itu sering kita ajak bermain dengan sesuatu yang berbau klasik, maka jiwa kita juga akan ikut terbawa ke klasik. Gamelan Jawa itu kan cenderung dengan sesuatu sing budaya sing alus, yang bener-bener adiluhung. Itu ternyata dengan itu mereka itu bisa membawa kepribadian mereka cenderung lebih punya kepedulian. Bahkan untuk bahasa komunikasi sehari-hari saya wajibkan anak-anak itu menggunakan bahasa kromo inggil. Pakai bahasa Jawa halus. Bahasa Jawa halus. Biar ini merupakan ciri khas kita. Yang lain biar menggunakan bahasa Arab, bahasa Inggris, tapi saya lebih bangga dengan bahasa leluhur saya sendiri, bahasa kromo Jawa halus. Dan setiap hari dipraktekkan? Dipraktekkan. Kalau nggak praktek ada sanksinya. Sanksinya apa Pak? Puasa. Jadi ketika ada yang nggak menggunakan bahasa kromo inggil, dapur ditutup, masak perai, salah kamu. Otomatis puasa anak-anak. Oh gitu. Dapur kan akses makan, minum kan jadi satu. Dan mereka sudah tahu bahwa ada yang nggak bahasa kromo inggil. Akhirnya ya wes makan sekali untuk buka puasa aja ya. Akhirnya mereka kan mau nggak mau harus puasa. Dan ini sudah berjalan. Sudah berjalan. Akhirnya kan anak-anak terbawa juga. Dan terbiasa. Jadi di sini memang saya kenalkan untuk hadroh ada, terus gamelan Jawa, gamelan klasik tradisional ada. Jadi memang sengaja ya Pak Abadi memberikan sentuhan kesenian. Iya. Tidak hanya tempaan mental secara batin, artinya kita kegiatan secara kerohanian saja, tetapi juga sentuhannya lewat sentuhan seni ya. Dan memang berdampak
Baik Pak Abadi. Dampaknya saya merasakan sendiri. Yang paling terasa itu adalah menggunakan bahasa kromo inggil, Gus. Bahasa kromo inggil itu memang efeknya luar biasa untuk kepribadian anak menjadi lebih penyabar, menjadi lebih santun pribadinya, lebih peka. Itu dampak dari bahasa kromo. Nah terus dengan keberadaan santri-santri istimewa ini Pak Abadi, mungkin lingkungan seperti apa Pak awalnya? Ya alhamdulillah Gus, kan memang di sini masih kebudayaan pedesaan itu masih kental. Jadi semangat kegotong royongannya masih terasa sekali. Terus rasa memilikinya otomatis ikut merasa rasa memiliki. pedulinya juga sama, masih tinggi, juga ya? masih tinggi ya. Bahkan kalau ada yang keluar kampung, mereka ikut ngawasi. Berarti ya, tidak ada masalah lingkungan? nggak ada masalah, Bahkan justru menyambut baik ya? menyambut baik. Coro ya biasa wong desa rak ya ngoten niku Gus. Coro nggak individualisme, coro semangat kebersamaan, semangat kegotong royongannya itu masih kental. Jadi seumpama kok ada yang merusak milik tetangga, nggak komplain, nggak kaget lah ya. nggak marah, cuman oleh Pak, wau Bayu mecahke kocone kula, contoh kasus. gitu. Ya wis yuk kok tak ijolane. Dan Pak Abadi ganti. Ganti, dan saya harus tanggung jawab Pak. Otomatis. Tapi minimal kan mereka tidak menjadikan itu sebuah isu bicaraan kan pun bagus. Cara dia menyampaikan, Pak Bayu niku wau kok. Napa kocone kula dipecah to, kuncine kula dirusakke Pak. Ya wis tak gantine. Sering kan Sering gitu. Sering. Bahkan barang masjid itu sering Dirusak. Lampu satu masjid itu saya pernah ngijoli ganti itu sampai 52 titik lampu. Itu saya ganti sampai hampir 2 juta. Lah lampu Philips semua, harganya 52.000. Itu dirusak semua, Diambil dipecah semua. Diambil. Dipecahi. Terus kipas pernah, lampu pernah, kipas angin masjid itu diambil pernah. Tapi ya. Lampu warganya kan guys, langsung paling tak benar, "Mbah mau kipas dipendet riki." Oh gitu. Ya artinya warga sekitar pun apa ya memaklumi ya dengan Memaklumi peristiwa-peristiwa. keberadaan mereka, maklumi ya piye neh gitu. Cara prinsip mereka sapa sing gelem digawe ngono ngoten Gus lalu deh. Ya, pecinta kanal Mata Air, ini sebetulnya hanya obrolan singkat ya saya dengan Pak Abadi. Jadi sosok kiai yang tidak mau disebut kiai, maunya dipanggil bapak karena bapak dari ratusan santri dan di situ juga banyak santri-santri istimewa Pak Abadi. Nah mungkin Pak Abadi ada kalimat terakhir atau hal-hal yang ingin disampaikan Pak Abadi ke teman-teman pecinta kanal Mata Air tentang, terserah Pak Abadi mau menyampaikan apa, entah soal pondoknya Pak Abadi, soal kemanusiaan, soal apapun lah yang bisa memberikan inspirasi kepada kita semua. Artinya saya pun harus banyak belajar ke panjenengan gitu. Sama-sama belajar. Monggo bisa disampaikan Pak Abadi. Ya, artinya gini ya. Ketika kita melakukan sesuatu itu bukan karena apa dan bukan karena siapa, maka Allah akan memudahkan semuanya. Saya yakin itu. Aku yakin, anu yakin. Jadi ketika kita melakukan sesuatu bukan karena apa dan bukan karena siapa, maka kemudahan, maka senyum yang akan kita rasakan, kebahagiaan yang akan kita rasakan. Itu aja Gus. Wah istimewa. Wah saya tidak bisa ngomong banyak ini. Kalimat terakhir yang Pak Abadi sampaikan karena kita semua tahu bahwa kehidupan di sekeliling kita ini banyak hal yang mungkin tidak membuat kita senang. Dengan keberadaan anak-anak istimewa itu juga bahkan kita tidak menyukainya. Tetapi berbeda dengan Pak Abadi, beliau dengan sukacita, dengan bahagia, karena anak-anak yang berkebutuhan khusus, anak-anak istimewa itu justru memberikan satu obat bagi Pak Abadi untuk bisa memberikan sebuah cinta yang sungguh-sungguh abadi dari seorang Kiai Muhammad Abadi. Boten Kiai. Ya saya manggilnya Kiai, karena panjenengan betul-betul menjadi bapak bagi anak-anak santri dan lingkungan sekitarnya. Jadi mungkin itu yang bisa saya suguhkan dengan Bapak Kiai Muhammad Abadi, pengasuh pesantren
RN Rodotun Nasiin Asidikiyah. Asidikiyah, atau kita lebih akrab mengenalnya pesantren RN Asa. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Pak Abadi bisa memberikan satu inspirasi, bisa memberikan satu wawasan tentang apa dan bagaimana kita sebagai manusia untuk bisa saling tolong-menolong, saling menghargai, saling merawat, tentunya menjaga untuk keseimbangan semuanya. Jadi itu yang mungkin bisa saya sampaikan bersama Pak Abadi. Matur suwun sangat Pak Abadi atas waktunya. Sami-sami. Nanti satu saat saya dan teman-teman kita akan dolan lagi. Karena mungkin ada satu ya yang tadi panjenengan sampaikan soal pagar pelangi. Barangkali ini tadi terlewat. Mungkin akan dimunculkan kembali kah? Insya Allah Gus, ya, akan dimunculkan kembali dengan konsep yang agak beda mungkin. Oke, mohon doanya dari teman-teman pecinta Kanal Mata Air. Semoga apa yang Pak Abadi lakukan selama ini, Amin. mendampingi anak-anak santri yang berkebutuhan khusus, yang istimewa, diberikan kekuatan. Amin. Semoga dipermudah oleh Allah dan kita semuanya sebagai sesama manusia ya. Jadi saya teringat akan dawuh nasihat Kiai Mustafa Bisri atau Gusmus soal ini semboyan atau slogan dari Mata Air, karena Abah Gusmus punya semacam komunitas anak cucu Adam. Jadi ada 4 hal yang beliau sampaikan, yaitu menyembah Yang Esa, menghormati yang tua, menyayangi yang muda, dan mengasihi sesama. Semoga 4 hal ini bisa kita pelan-pelan, kita sama-sama raih, tentunya dengan senang hati, dengan suka hati. Demikian yang bisa saya sampaikan. Satu lagi Gus. Oh, masih ada lagi, monggo Pak Abadi, santai aja. Satu lagi, ini ya, untuk saat ini karena badan usaha ekonomi kita ini sedang lagi off, maka untuk saat ini kami sangat membuka kepada siapapun yang untuk berdonasi. Terima kasih. Oke, monggo, nanti barangkali ada teman-teman pecinta Kanal Mata Air yang ingin ya memberikan sedikit rezeki. Pak Abadi tidak meminta, karena ini bukan untuk Pak Abadi, tapi untuk anak-anak yang istimewa tadi. Semoga amal ibadah kita semua, panjenengan benar-benar memberikan satu keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mungkin itu Pak Abadi ya. Iya. Terima kasih atas semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. RN Asa, apapun yang